pembelajaran yang student center, ya. Jadi kalau di Indonesia kan sih betul ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tapi kalau kita dengar secara audio gitu ya pembelajaran yang student center itu kayaknya kalimatnya udah nggak utuh dan tidak merujuk ke suatu maksud gitu ya. Nah, kemudian ini di bagian latar belakang kalau nggak salah ya. Kemudian jangan menghakimi model pembelajaran yang lain. Nah, jadi model pembelajaran ini apa tidak sesuai atau apa. Jadi jangan menggunakan kalimat yang bersifat menghakimi. Mungkin penggunaan model ini belum dapat atau belum mampu seperti itu. Itu kan lebih halus ya daripada kita menghakimi. Oh ini tidak bisa atau apa. Jadi penggunaan katanya jangan menghakimi model pembelajaran yang lain. Nah, kemudian ketika di bab 1 itu kan hanya teks-teks saja gitu kan ya. Nah, mungkin bisa diganti atau ditambahkan ada gambar atau icon. Misalkan gambar student center itu seperti apa, gambar pandemi itu seperti apa, kemudian misalkan dia cycle, misalkan 5E itu seperti apa. Jadi daripada nulis dia nggak ada tulisan ya cuma kata simbol cuma apa sih istilah aja ya. Jadi pandemi COVID apa. Jadi mungkin jadi orang agak ada pemecah kebosanan kali ya. Jadi kalau misalkan ada gambar, oh ada gambar apa. Jadi ada yang kita bisa lihat oh ya bisa. Jadi kadang-kadang kalau cuma ngeliat tulisan tuh bosen gitu. Yang baca aja bosen. Yang baca dan yang mendengar dan yang melihat ya. Nah, kemudian tadi tidak dijelaskan ya. Jadi kalau dalam bab 1 itu usahakan dia seperti kita bercerita tentang sesuatu kejadian. Jadi jangan dipotong-potong gitu. Misalkan tidak dijelaskan di bab 1 tadi untuk apa sih pengembangan instrumen ini. Ya, jadi misalkan untuk dapat memotivasi apa atau misalkan untuk perangkat pembelajaran ini karena di masa pandemi perlu sesuatu atau perbaikan atau pengembangan yang dilakukan agar apa. Jadi harus dikasih tahu kenapa sih kita perlu pengembangan perangkat. Jadi apa sih perlunya, apa hubungan dengan pandemi tadi, apa hubungan dengan student center tadi. Jadi benar-benar dia sebagai suatu cerita. Nah, untuk kerangka berpikir tadi tulisannya kan terlalu kecil. Mungkin bisa digunakan gambar-gambar. Jadi misalkan ada gambar 1, gambar 2. Jadi kita cerita aja seperti oh gambar ini gitu. Daripada kotak-kotak diagram alir tapi itu terlalu kecil. Jadi yang ngelihat itu bingung gitu ya. Ini mau dilihat atau enggak ya gitu ya. Jadi bisa menggunakan gambar-gambar saja yang dapat menjelaskan apa sih kerangka berpikir kita. Ya, jadi alur berpikir kita itu seperti apa sih sebagai peneliti untuk penelitian ini. Nah, kemudian di teknik pengumpulan data tadi, Anda kan menulisnya bahwa tekniknya itu adalah validasi dan wawancara. Iya, Bu. Ya kan? Apakah Anda tidak melakukan observasi? Observasi. Nah, kan dari mana Anda tahu dia pembelajaran di kelas itu dia bukan student center tapi teacher center. Nah, Saya mengikuti pembelajarannya, Bu. Cuman saya nggak punya dokumentasi untuk hasil observasinya. Tapi kalau hasil wawancaranya masih ada. Sama hasil UTS-nya masih ada. Cuman dokumentasi pada saat pembelajaran itu nggak ada. Nggak ada foto-fotonya? Ya. Gimana itu, Bu? Tapi hasil wawancara dengan guru, dengan peserta didik, sama nilai UTS peserta didik masih ada. Ya kali mungkin di bagian lampiran itu mungkin bisa dijelaskan apa sih yang diobservasi, apakah peserta didiknya, kegiatan peserta didiknya atau apa. Jadi nanti berupa checklist kan kalau misalkan observasi. Ya ada yang itu. Nah ini karena ini apa tadi kan karena kan apa benar gurunya bilang oh saya nggak student center gitu kan nggak ada ya di wawancaranya kan seperti itu. Kalau di wawancara ada, Bu, gurunya menyebutkan direct instruction.
lebih sering menggunakan direct instruction. Nah, tapi kan kita nggak bisa bilang apakah direct instruction itu bukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada lagi Bu, gini dia bilang gurunya di hasil wawancara, belum mampu melaksanakan pembelajaran student center secara optimal. Ada di hasil. Guru belum mampu. Dia Iya. ngomong sendiri guru belum mampu. Iya, belum dapat terlaksana secara maksimal gitu. Ada kalimatnya. Nah, kayak takutnya kalimat-kalimat itu benar nggak sih dari guru? Takutnya misalkan itu adalah kalimat dari peneliti, kan artinya nanti jatuhnya menghakimi lagi. Kecuali memang gurunya mengatakan seperti itu dan kita mempunyai bukti otentik, misalkan seperti hasil wawancara yang sudah ditulis oleh gurunya atau rekaman atau apa, bisa nggak masalah ya. Nah, kemudian apa sih bedanya skor 1 sampai 4 dan skala validasi? Iya, Bu. Skor 1, 2, 3, 4 dan skor validasi? Skor yang pertama itu skor yang pertama 1 sampai 4 itu skor yang diberikan nanti yang akan diberikan sama validator ahli di lembar validasi. Nanti setelah dikalkulasikan baru nanti menggunakan skor 1 sampai 4 yang kedua yang ada tabel kedua itu Bu, yang menyatakan valid, sangat valid, tidak valid sama yang Nah, tadi ketika menjelaskan itu kan dia kayaknya terpisah-pisah tuh. Jadi mungkin dijelaskan bahwa perangkat ini akan divalidasi, di mana lembar validasi menggunakan skala lingkar. Kemudian hasil total dari skala tersebut akan digunakan rubrik penilaian validasi. Jadi tingkat validasi bisa dilihat pada tabel berapa. Jadi antara satu dengan yang lain tuh harus saling berhubungan gitu. Jadi jangan seperti saya ngomong ini, saya ngomong ini. Apa ya? Jadi kayak ada ceritanya gitu ya. Nah, kemudian apa PA? percentage agreement. Apa? Percentage agreement. Percentage of agreement. Referensi yang digunakan punya siapa? Punyanya Boris. Hah? Metode Boris. Boris. Ngambil di mana? Iya, Bu. Ngambil di mana? Ya itu enggak ada. Maksudnya belum ada sumber jurnalnya ya. Nanti Bu ada tapi Bu. Tenang Bu. Kalau ini antara ngambil dari punya Mulia atau dari mana? Nah, kalau Mulia ini ngambil ada di ininya. Bahaya. Karena kalau Megamut karena itu satu bulan jadi dia feedback dia. Nah, kemudian jadi ini kayaknya punya Mulia. Jadi punya Mulia nggak di copy paste secara maksimal kan ya. Jadi Bu, kan ini beda kan kalau Mulia dia ada 6 kombinasinya karena ada guru gitu. Beda Bu, beda sama punya Mulia. iya kan PA-nya sama. Maksudnya PA percentage sama-sama Boris. Nah, tapi ada yang nggak dilihat. Oke. Nah, kemudian untuk tahap analisis, di tahap analisis ini tadi guru belum mampu. Guru belum mampu mungkin dikasih tahu bahwa itu berdasarkan hasil wawancara. Nah, tetapi orang yang dengar itu kadang-kadang nggak percaya, maksud sih orang itu ngomong sendiri, oh saya nggak mampu lakukan ini, jadi mungkin diperhalus lagi kalimatnya. Ya. Nah, kemudian ketika menjelaskan hasil validasi, silabus mengatakan, bisa dia ngomong silabus? Menyatakan. Silabus menyatakan. Apakah silabus bisa menyatakan juga? Ya, jadi pemilihan kalimat. Kemudian bagaimana Anda bisa menyimpulkan, misalkan, oke, saya punya silabus sangat valid, saya punya RPP sangat valid, saya punya LKPD sangat valid, saya punya instrumen kemampuan berpikir kritis sangat valid. Kemudian kalau dia sangat-sangat valid, apa sih kesimpulannya apa? Layak digunakan. Jadi misalkan karena semua komponen valid, apa? Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan apa? Coba mungkin lihat di Rika Veronica punya
jurnal. Ya, jadi misalkan kita udah punya itu, bagaimana kita menyimpulkan bahwa saya punya ini layak gitu. Jadi mungkin ditambahkan bahwa kelayakan dari perangkat yang kita kembangkan mungkin misalkan dalam kategori valid dan sangat valid misalkan. Jadi kan enak tuh ngambil kesimpulannya. Jadi tapi harus ada rujukannya tuh. Kenapa kita bisa menggunakan? Jadi harus ada kriterianya. Ada kan? Ada apa? Kan 3, berapa tadi tuh Bu, bentar. Iya kan, tapi kan itu kan cuma sangat valid saja kan? Iya. Dan PA-nya, reliabilitasnya. Nah, tapi kan kita harus menyimpulkan kapan perangkat itu dikatakan layak gitu. Misalkan jika jika perangkat yang kita kembangkan dalam skala valid dan sangat valid dan percentage of agreement-nya di atas atau sama dengan 75% untuk semua komponen. Ya, jadi kita bisa menarik satu kesimpulan. Oh, yang ini kan ini tapi bagaimana misalkan kalau satu komponen nggak valid? Nah, kan harus ada revisi lagi gitu kan sampai dia valid ya, jadi di situ. Nah, di hasil penelitian ini terlalu lama dan perlu diramu bagaimana agar terlihat lebih menarik untuk disimak. Ya. Kemudian kesimpulannya yang ditampilkan di presentasi tadi berbeda dengan yang ada di skripsi. Ya Bu, ada di skripsi itu ada 2 kan, tapi saya lupa setelah saya lihat lagi di rumusan masalah, di tujuan, kan ada 1, berarti yang pertama itu nanti saya mau hilangin Bu, jadi kesimpulannya cuma 1, bahwa itu tuh layak dengan alasan itu. Nah, jadinya nggak ini, jadinya dia makanya harus dilihat lagi ketika menuliskan atau melaporkan hasil penelitian, dia harus linier antara bab 3 dengan bab 4 dan tidak mengulang kata-kata yang ada di bab 3 ditulis ulang lagi di bab 4. Ya, jadi jangan mengulang, ngapain juga ditulis di bab 3. Ya, jadi lebih disederhanakan kembali, kemudian bagaimana menampilkan sesuatu yang menarik. Nah, kalian harus belajar meramu waktunya atau mendesain waktunya, karena misalkan ini adalah 15 menit. Ketika 15 menit, di sini yang Anda presentasikan kan ada 6 bab ya, 6 bab. Nah, kemudian kalau orang presentasi, penekanannya adalah di hasil dan di pembahasan. Ya, jadi dari 15 menit itu, misalkan, ya, jadi tergantung strategi kalian seperti apa, 5 menit itu kalian alokasikan khusus untuk hasil penelitian. Ya, kemudian 5 menit bisa di pembahasan dan kesimpulan atau 4 menit. Kemudian selebihnya mungkin 5 menit atau 6 menit di bagian bab 1, bab 2, bab 3. Kebanyakan dari kalian tadi, bab 1-nya lebih dari 5 menit, 6 menit, bab 2-nya mungkin 3 menit bisa, bab 3-nya 5 menit. Jadi di belakangnya sudah nggak ada waktu lagi. Jadi ingat lagi, desain waktu kalian di 15 menit ini fokus ke hasil pembahasan, ke hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian untuk membuat prolog atau menarik minat orang untuk menyaksikan kita punya presentasi, maka di bab 1 itu harus benar-benar kelihatan menariknya. Ya, jadi kayak orang promosi kan pertama kita jualan penampilannya dulu dong. Kalau penampilannya biasa aja kan males gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke Mega. Nah,
Di Mega ini tadi yang pertama suaranya tidak jelas terdengar. Ya. Jadi suaranya lirih gitu. Jadi padahal volumenya udah paling tinggi, tapi di saya ya di volume suara laptop saya itu sudah tinggi tapi nggak jelas. Apa perlu nanti kamu pakai speaker atau mikrofon atau apa? Jadi jangan sampai nanti ketika misalkan seminar hasil komplain audiensnya adalah suaranya nggak jelas. Ya. Kemudian tadi ketika Anda menjelaskan latar belakang itu ada beberapa waktu slide-nya blank, kosong gitu. Jadi kita dengerin Anda ngomong gitu ya. Apa yang diomongin, jadi suaranya udah nggak jelas, slide-nya nggak ada apa-apanya tuh. Terus terlalu panjang di bagian fisika adalah, sains adalah, ya panjang sekali gitu. Kalau boleh tidur, saya mau tidur deh. Ya. Nah, jadi penjelasan tentang alam ya tadi itu yang alam kayak gini dulu. Jadi jangan terlalu panjang, kemudian perhatikan penulisannya, jangan kepenggal-kepenggal. Jadi kalau misalkan tulisan itu terlalu panjang, poinnya saja yang digunakan. Jadi jangan, saya lupa ya tadi itu ada pembelajar apa penyerahan gitu kan nggak enak dilihat ya. Jadi gunakan saja kata-kata yang singkat, kemudian tidak terlalu panjang atau memotong kata. Jadi seperti tadi itu di an satu. Ada kan maunya tulisnya di man satu kan, tapi di slide-nya yang disajikan di an. Kan enak. Tuh. Kemudian tadi apakah pengembangan perangkat pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ini Bu, sehingga linear kepada hasil belajarnya juga meningkat. Nah, ada mungkin kalau saya sih jangan gara-gara motivasinya kali ya. Misalkan untuk memperbaiki, karena kan ada hasilnya juga ya. Kalau saya sih lebih bukan kita. Misalkan kita perlu meramu suatu perangkat pembelajaran agar apa gitu. Jangan untuk meningkatkan motivasi, maka lakukanlah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi kita perlu melakukan pengembangan pembelajaran, misalkan dalam beberapa hal, salah satunya pada penelitian ini difokuskan untuk apa. Mungkin seperti itu. Kemudian di bagian definisi operasional, banyak sekali pemenggalan, kemudian kesalahan-kesalahan penulisan. Kemudian misalkan penulisan dilakukan, Anda tulis saya nggak tahu ya dilakukan atau apa ya di bagian definisi operasional tadi, kemudian Anda pisah. Jadi kalau dia bukan tempat, bukan apa, jangan dipisah. Jadi misalkan dilakukan itu kan kata kerja, maka penulisan di-nya harus disambung. Kemudian Anda perlu tuliskan perangkat pembelajaran apa. Jadi jangan hanya definisinya aja. Perangkat pembelajaran adalah yang berupa berkas-berkas dan media ya, media. Mungkin difokuskan kembali di situ apa yang Anda buat. Apakah sama seperti silabus, RPP, LKPD. Anda tambahkan di sana kan ada media, Anda pakai video pembelajaran, kemudian angket ya. Angket dan instrumen tes hasil belajar. Nah, jadi tadi kan di sana nggak disebutin apa-apa saja. Mohon maaf Bu, ini yang di definisi operasional? Iya, di definisi operasionalnya. Nah, kemudian di bab 2 tadi kan sama seperti Mala, jadi dia terlalu fokus adalah model direct instruction adalah ini. Ganti lagi perangkat pembelajaran adalah ini. Jadi mungkin dikasihlah sedikit penjelasan di discovery learning ya. Di discovery learning itu ada sintaknya apa aja sih? Karena nanti dari sintak itu kita bisa lihat di RPP-nya apakah RPP-nya sudah merujuk pada sintak tadi. Kemudian untuk kerangka berpikir tadi dia terlalu kecil, jadi satu slide Anda bagi dua, satunya kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya juga kecil sekali, jadi antara mau melihat dengan mau menutup mata itu tipis bedanya ya.
Jadi bisa Anda kasih misalkan gambar-gambar yang dapat menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan atau apa sih yang Anda pikirkan, peneliti pikirkan ketika akan melakukan penelitian ini. Ya. Kemudian tadi sama juga buat seperti suatu cerita. Jadi model pembelajaran apa-apa hal ini tidak terlepas dari ini. Apa saja sih yang kita perlukan? Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah ini, dalam penelitian ini perangkat apa-apa. Selain itu, biasanya akan ditambahkan misalkan video pembelajaran. Mengapa kita perlu video pembelajaran? Jadi kayak orang cerita seperti itu. Tapi kalau misalkan dari model pembelajaran ini adalah, perangkat pembelajaran adalah, hasil pembelajaran adalah, motivasi. Jadi nggak ketemu tuh ininya apa gitu. Jadi kita kan dengar cerita tuh kan maunya itu dari A sampai B ya, pakai itu berdasarkan nonton sinetron atau apa-apa itu kan maunya itu kita kenapa dia begitu, kenapa dia begini kan, ada alur ceritanya. Nah tapi kalau misalkan dia keputus-putus gitu kan apa dia cerita ya, seperti itu. Nah kemudian di bab 3 tadi ada subjek penelitian, ada kelas ya. Nah ada kelas berapa? 11? Kelas 11. Nggak ada kata Mianya. Di kelas 11 apa, kemudian mungkin dijelasin berapa jumlah siswa, jadi nggak kebayang, oh nanti di hasil belajarnya kira-kira studentnya ada berapa, atau misalkan di motivasi belajarnya ada berapa. Jadi disesuaikan dengan anak yang mengisi angket dan anak yang melakukan pretest dan prosesnya. Ya. Jadi dikasih tahu kelas berapa, kemudian sekolahnya apa, jumlahnya ada berapa. Ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu memberikan nomor slide. Ya. Nah, di desain di bagian tahap research and development tadi kan ada di bagian desain. Nah, di sana ada storyboard. Berarti ini masih belum move on dari video pembelajaran itu. Ya, karena kan kalau ada kata story of itu kan storyboard itu kayaknya kan merefernya ke video pembelajaran atau animasi kan. Nah, padahal tadi itu kan penekanan di penelitian ini nggak jadi itu ke video. Ya, jadi tiba-tiba kok ada storyboardnya ya. Nah, tadi tulisannya terlalu kecil, terus kesalahan penulisan perangkat atau perangkat? Perangkat. Nah? Perangkat. Perangkat itu ya perangkat. Nah, ya. Kemudian di bab 4 jangan seperti bab 3, poin-poinnya saja. Ingat waktu kita dikasih adalah cuma 15 menit. Hasil penelitian Anda kasih waktu 5 menit. Jadi jangan ditampilkan terlalu banyak data. Jadi ringkasannya seperti apa? Jadi misalkan di bagian Anda melakukan di desain ada apa? Anda menggunakan ED ya? ED. Jadi di analisis itu berupa apa? Jadi langsung aja misalkan dirangkum dari analisa kinerja Anda, dari analisa peserta didik atau dari apalah ya. Itu buat suatu cerita. Jadi misalkan nanti ada analisa kinerja, kenapa kok nggak dijelasin satu-satu gitu? Kenapa kok nggak sinkron, nggak sama dengan apa yang Anda tulis di desain yang di awal? Ya karena kan waktunya. Tapi tetap diramu jadi suatu ringkasan bahwa dianalisis di tahap analisis itu yang Anda dapatkan seperti apa. Ya kan jangan analisis, kalau kan analisis kinerja, analisis peserta didik, analisis konsep, analisis pembelajaran. Nah, jadi intinya seperti apa? Di bab 3. Nah, di bab 3 kan dianalisis, kalau di bab 3 kan di bagian analisis itu ada analisis macam-macam dijelasin. Nah, nanti di bab 4 jangan analisis kinerja adalah analisis enggak, jangan. Jadi langsung aja hasilnya langsung. Nah, di bagian analisis itu apa sih yang Anda dapatkan? Bahwa misalkan dari analisis ini memang dibutuhkan suatu pengembangan. Jadi kan karena masalahnya apa, dari analisis kita tahu oh masalahnya ini, sehingga kita tawarkan solusinya seperti apa. Kemudian habis analisis kita mendesain. Dari desain itu kemudian kebutuhannya apa, maka kita desain.
dari silabusnya, dari RPP-nya, dari apanya. Itu ke desain. Kemudian D-nya ada berapa? Development. Entar dulu, desain atau development? Development habis desain, development. Development ini apa yang Anda kerjakan? Anda lihat hasil desain Anda itu apakah sesuai enggak dengan apakah valid dan reliable. Nah, apa-apa saja komponen saja. Nah, komponennya bisa RPP, apa silabus apa. Kemudian dari hasil itu misalkan ditampilkan hasil validasi untuk bagian RPP ini adalah skornya berapa. Kemudian PA-nya berapa. Ya, dari sana kita bisa melihat bahwa ini layak. Kemudian dalam pengembangan itu ada beberapa masukan. Nah, jangan juga dilihatin, dari validator 1, validator 2, validator 3. Kan habis waktu itu untuk ini. Secara umum, apa sih yang diberi masukan? Nah, kemudian di bagian pembahasan, Anda bahas, kira-kira kalau ini diterapkan, atau misalkan Mega sudah menerapkan, kita lihat, apa sih kendalanya dalam menerapkan. Kalau bagian Mega kan harusnya dia sudah menerapkan ya. Nah, apa kendalanya di sana? Daring, Bu. Sama waktu pembelajarannya itu karena daring ada yang telat mengisi angket kayak gitu. Pernah dikunci Google Form-nya, tapi banyak yang chat lagi, Bu. Nah, kan jadi seperti itu. Nah, lihat lagi apakah dengan perangkat pembelajaran yang kita berikan seperti itu atau sintak yang kita lakukan seperti itu dilihat matching nggak dengan kelebihan dan kekurangan dari model yang kita gunakan. Atau misalkan kita pakai media, kan ada video, ada atau apa-apa, matching nggak dengan yang itu. Nah, kemudian dibahas kira-kira untuk kedepannya apa sih yang dilakukan kalau misalkan kita pakai gunakan daring. Misalkan kita pakai ini bukan daring, misalkan pakai tatap muka langsung, itu seperti apa? Apakah lebih bagus, lebih apa? Dan kemudian lihat di bagian sintaknya, kira-kira di sintak apa sih yang perlu kita perhatikan? Bahwa waktunya kurang cukup atau apa? Nah, kalau yang belum di bagian pembelajaran, mungkin difokuskan kembali ke apa yang diberikan oleh masukan atau kritik saran yang diberikan oleh validator. Jadi misalkan ada masukannya apa, atau ada yang harus diperbaiki, mungkin ditampilkan dari yang kesalahan yang pertama, kemudian hasil revisi Anda seperti apa. Ya. Kemudian itu aja kali ya. Ya, itu saja. Jadi tadi itu udah lebih dari 15 menit ya. Jadi Mega misalkan dari mulai jam 10:03 berakhirnya 10:25 itu 22 menit. Malah yang tadinya dari 10:45 atau 10:43 itu berakhirnya tadi adalah 10:02 menit. Itu juga sama, lewatnya banyak. Ya, jadi 15 menit ya. Jadi jangan banyak, karena kalau udah daring ini antara jenuh kita lihat itu, terus dia nggak menarik, terus dia nggak ada ceritanya sama sekali. Jadi untuk memberi nilai yang tidak bagus itu sangat mudah. Wah, Ibu. Lah, kan betul kan? Kemudian bagaimana dengan Albaina? Albaina mungkin kita reschedule. Albaina masih belum bisa ya. Kita reschedule ke pekan depan. Ada, tapi dia mix mikrofon sama speakernya ada masalah. Ya. Jadi untuk pekan depan, siapa yang ingin presentasi? Malah. Lagi cukup. Putar dulu. Putar dulu, ntar dulu. Kan ada masukan dan saran, Bu. Iya. Tuh ditanya, apakah kalian ada punya saran atau kritik yang tajam untuk dua mahasiswa bimbingan saya? Ayo. Fadli. Nggak berani mereka, Bu. Nanti kalau nanya-nanya nggak ada yang mau jawab. Elsie.
Elsie, Lucy, Zahratul. Nggak ada, kenapa nggak ada? Jangan takut ya, kalau perlu kritik habis. Jadi jangan biarkan. Jadi kalau dulu saya di grupnya Pak Teli, jadi kita punya grup, meeting grup. Jadi meeting grup itu tahun-tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu apa ya? Jadi di meeting grup itu biasanya saya suka masuk ke grupnya Pak Teli. Pak Teli itu suami saya, dosen kimia. Jadi setiap mahasiswa bimbingan skripsinya selalu ada mempresentasikan skripsinya. Nah, di sana tidak ada batas apa itu dosen atau itu mahasiswa teman sejawat ataupun asisten-asisten Pak Teli. Jadi ketika ada mahasiswa mempresentasikan skripsinya atau proposal skripsinya, kita akan bantai habis-habisan. Ya, jadi sampai saking galaknya saya, orang tuh berharap kalau ada meeting group saya nggak ada. Galaknya ya. Dia udah tahu, jadi dari tahun berapa itu pokoknya kita ada meeting group, kita selalu mahasiswa selalu presentasi, dan yang ditakutin cuma saya, padahal pertanyaan saya kan emang pertanyaan yang dasar gitu ya, cuma saya tanyain sampai dia. Jadi kalau misalkan saya nggak hadir, saya akan kasih tahu ke grup. Saya tanya, kasih tahu ke grup, kalian akan bahagia hari ini karena saya tidak ikut. Kurangnya sih enggak kok Bu, enggak, saya tahu isi dalam hati kalian. Ya. Jadi di meeting group ini kalian wajib memberikan kritik. Fadli, kritik dua mahasiswa ini. Nggak ada, jangan takut ya. Presentasinya Fadli. Kelancaran presentasi, menurut kamu dia lancar nggak presentasinya? Oh, kebanyakan. Ya. Enggak apa-apa sih kritik. Yusuf, apa kritikmu? Mungkin karena sebelumnya sempat diajar sama Ibu di seminar juga, jadi merasakan ketika coba buat meramu waktu biar 15 menit itu masih susah, Bu. Jadi mungkin saya ngerasa kayak kakak tingkat itu, apalagi saya yang baru cuma sampai bab 3 kemarin susah 15 menit, apalagi kakak-kakak ini yang sudah sampai bab 6. Itu mungkin jadi belum bisa saya kritik, Bu. Tapi kerjamu ada kritik dan saran gitu. Susah soalnya, Bu. Nggak berani kritik Kak Mala sama Kak Mega, dia bilang Yusuf dan nanti nih. Kritik aja, jadi emang fungsinya meetingnya adalah mengkritik. Jadi urusan kita nanti bisa enggak idealnya seperti apa yang diharapkan Bu nanti urusan belakangan, yang penting bagian jatah suruh kritik saja ya. Ririn, apa masukanmu Ririn? Mungkin buat Kak Mega terlalu cepat ngeklik slide-nya, Bu. Jadinya belum sempat lihat, tapi udah pindah ke slide yang lain. Slide yang mana maksudnya? Rasanya dia lama. Kamu bagiannya cepetan ya, kalau bagian saya kok kelamaan nih. Ada tadi yang bagian, sebentar. Yang pas tahap analisisnya, Bu. Bagian identifikasi masalah. Bab 3 berarti ya? Mungkin, Bu. Oke. Ada lagi, Lucy? Untuk Mala sama Mega tadi kurang di bab pertama itu terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menjelaskan di latar belakang.
sehingga akhirnya di bab-bab selanjutnya itu sedikit waktu yang didapatkan untuk menjelaskan, apalagi di pembahasan sama di hasilnya. Terus untuk Mega juga tadi pada saat menjelaskan slide-nya itu agak terlalu lama muncul, jadinya antara kita nyimaknya itu kayak kurang kurang ngerti gitu apa yang dijelaskan, dan suaranya kan agak tidak terlalu jelas gitu, Bu. Itu saja sepertinya. Oke. Ya, jadi nanti untuk presentasi berikutnya diperhatikan masukan dan kritik yang tadi. Masukan kritik yang tadi juga bukan hanya untuk Mala dan Mega, tetapi untuk semuanya, karena kita biasanya waktu untuk presentasi terbatas. Kemudian hati-hati lagi biasanya untuk presentasi misalkan di seminar nasional atau seminar internasional pada masa pandemi ini, jadi waktu yang diberikan hanya 5 menit. Ya, jadi 5 menit dari introduction sampai conclusion. Ya, nah, kalian 15 menit saja kurang rasanya ya. Bagaimana kalau disuruh press dalam waktu 5 menit? Ya, jadi seperti itu. Oke, meeting kita berikutnya Senin ya. Ada Albaina, Zahratul Raudah, dan Mel Sandi. Ada masukan untuk meeting grup kita ini? No. Jadi mungkin bisa di di schedule ya. Oke, sama linknya. Oke, tapi nanti dikasih lagi. Oh. Keren. Ya. Oke, kemudian untuk 2 pekan, cukup ya kita 1 pekan sekali? Ya, Bu. Gimana yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini sistemnya semua presentasi gitu, Bu ya? Iya. Oh, siap. Ya tetap sih kan kalian presentasi 1 sampai 3. Oke. Kemudian jadi minggu depan ada Albaina, Zahratul Raudah, sama Mel. Kemudian pekan depannya lagi Ilya, Elsie, Lucy. Kemudian ada Fadli di pekan ketiga. Siapa lagi? Fadli. Zahratul Raudah dia pengen lulus. Gimana kalau kita 2 pekan sekali? Aduh. Boleh. Boleh, Bu. Aduh, saya rekap dulu. Fadli, dari Rin, ada ulang lagi ya. Ya. Ini semua sudah masuk atau belum nih? Udah kayaknya, Bu. Imam belum. Imam belum. Terus teman-teman lain banyak yang ingin presentasi, kasihan kalau nunggu pekan berikutnya. Sebenarnya yang kasihan itu kamu atau yang mana ya? Saya full ngajar, nggak bisa diganggu dari Kamis sampai Jumat. Karena kalau Kamis dari jam 8 sampai sore itu berturut-turut sampai sore jam setengah 5 sore, jadi udah nggak bisa. Terus kalau Jumat saya pagi, tapi biasanya saya udah teler di Jumat itu. Karena dari pagi depan laptop, Kamis itu, jadi Jumat udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya ada 1 kuliah, tapi udah teler sih.
habis. Kalau dia misalkan 2 kali, mungkin Rebo ya, Rebo kita bisa ada meeting lagi, tapi nggak pekan ini, pekan depan. Tetapi nanti dilihat lagi kalau saya misalkan ada apa namanya, ada rapat, takutnya sih ada rapat atau apa, mungkin kita bisa geser, kita lebih fleksibel lagi.